sekarang kan belum tentu kalau tidak ada tanda-tanda itu tadi, apakah mungkin bayi yang tidak cukup ASINya, apakah ada tanda-tanda lain yang membuat ibu mengira bayi bahwa ASINya tidak cukup? Bayi Apa menangis. tanda-tanda lain tadi? Mungkin Bayi tadi menangis, ya, bayi nangis terus. sering nangis. Menolak menyusui bisa. Menolak menyusui bisa. Terima kasih, Pak. Payudara ibu tidak membesar Sedikit, waktu hamil, Bu. Gimana, Bu? Maaf. Payudara ibu tidak membesar selama masa kehamilan. Oke, payudara ibu tidak membesar saat hamil. Baik. Jadi BAB sedikit dan jarang. BAB sedikit dan jarang. Ya. Kalau ke ibunya dok, payudara tidak membesar Ya. selama kehamilan. Ya, terima kasih. Oke, betul ya. Jadi, tanda-tanda ibu mengira ASINya tidak cukup dari sisi bayi. Ya, dari sisi bayi bahwa bayinya itu sering menangis kalau menyusu tidak selesai-selesai, berjam-jam bahkan kalau menyusu itu tidak ada jedanya sama sekali. Atau malah menolak menyusu, ya. Bisa, tapi ini harus dievaluasi. Mengira belum tentu benar, ya, mengira, ya. Sering menyusu, ya. Kemudian menyusu tadi waktu lama ya, kemudian kotorannya BAB-nya keras, kering dan berwarna hijau dan sedikit dan jarang ya. Seringkali kita lihat BAB ASI itu cenderung malah encer ya, encer dan cenderung berbiji, lembut ya, tidak kering ya. Kalau keras maka kita perlu curiga apakah memang ASINya tidak cukup. Pada ibu, apabila ibu payudara tidak membesar selama kehamilan, meskipun tidak pasti ya bahwa pastinya tidak cukup, tapi memang sebagai salah satu indikator bahwa payudara tidak membesar itu sebagai indikator bahwa memang hormonalnya tidak bekerja, artinya payudara tidak mengalami perubahan secara hormonal. Nah, kemudian ASI tidak keluar pasca persalinan. Apabila kita lihat tadi hari ketiga sudah tidak keluar, memang ada kemungkinan memang terjadi kemunduran dari pengeluaran ASI, ya ASI yang tertunda. Tidak ASI yang keluar pada saat diperah, bisa ya, bisa tidak, belum tentu. Kadang-kadang memang tidak selalu bisa dikeluarkan dengan paksa, tapi baru setelah bayi menyusu baru bisa keluar. Ya. Nah, jika ibu khawatir atau mengira bahwa bayi tidak mendapatkan cukup ASI, maka dengan tanda-tanda di atas tadi, kalau ibu mengeluh seperti di atas tadi, maka memang harus mengunjungi nakes untuk dievaluasi, mengunjungi konselor untuk dievaluasi, dan kita tentukan sebagai konselor untuk menentukan benar-benar objektif apa ASINya cukup atau tidak cukup. Belum tentu tidak cukup, belum tentu cukup. Makanya jangan kita putuskan secara, oh kalau ibunya bilang gini, bayinya bilang gini, pasti ASINya nggak cukup, tidak selalu. Dan kita yang sebagai nakes secara objektif menentukan apakah ASINya cukup atau tidak cukup. Oke, nah, apa yang menyebabkan ASI tidak cukup pada minggu-minggu pertama adalah karena penundaan inisiasi menyusu dini. Seringkali IMD-nya tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan dengan baik, ya. Itu sangat mempengaruhi kemantapan produksi ASI. Tidak dilakukan atau kurang kontak kulit ke kulit setelah inisiasi menyusu dini. Jadi itu pun harus dilakukan terus-menerus ya. ASI keluar tertunda karena adanya masalah komplikasi persalinan. Misalnya ada plasenta yang tertinggal, bisa juga sehingga hormon estrogen progesteronnya tidak menurun, prolaktin oksitosinnya tidak meningkat. Itu bisa tertunda. Penyakit-penyakit ibu misalnya penyakit hormon, ada kelainan-kelainan hormonal termasuk juga diabetes, itu juga kadang-kadang ASINya bisa tertunda. Kemudian dari sisi bayinya pelekatannya yang belum baik dan proses menyusunya yang tidak efektif. Ya, ada Bu Ine, boleh Ibu sambil mungkin terkait ini saya beri kesempatan Ya, satu. izin dok. Ini kami juga pernah mendapat pertanyaan waktu di lapangan tuh begini dok. Kan ASI itu dikatakan adalah yang paling sempurna untuk bayi. Artinya juga dapat diserap oleh bayi sepenuhnya. Nah, justru yang kadang termasuk saya juga masih perlu pencerahan itu terkait dengan BAB. Nah, jadi apakah yang dimaksud BAB tertunda yang menunjukkan bahwa, jadi maksudnya gini, ada keterangan kan kalau minum ASI itu justru terserap semua nutrisinya.
Jadi justru jarang BAB gitu. Tapi justru di sini tadi kan dikatakan di salah satu PowerPoint-nya justru tertunda. Itu apakah di 120 jam pertama kehidupan bayi atau bagaimana, Dok? Terima kasih. Jadi seperti ada Baik, kontraindikasi kalau untuk kami awam gitu, orang awam. Makasih. terima kasih Bu Ina. Jadi terima kasih, ini pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau kita fokus ke BAB itu BAB secara alamiah BAB bayi yang baru lahir itu memang mekonium ya. Mekonium itu akan mengalami transisi setelah hari ke 120 hari ya. 120 hari kemudian menjadi BAB yang transisi kemudian BAB kuning ya. Nah, 120 jam deh, Dok. 120 jam, sorry, maaf 20 120. jam, Ibu. Maaf salah, 120 jam. Berarti Oke. masih konsentrasi. Terima kasih, masih konsentrasi. Nah, 120 jam. Nah, pada saat awal-awal ini ASI mengandung laksan atau pencahar yang harus mengeluarkan membersihkan mekonium ini. Kalau enggak, mekonium tertunda, bayinya akan menyerap kembali zat kuning di dalam darah sehingga akan resiko penundaan mekonium akan menjadi anaknya resiko kuning. Maka memang di awal-awal komposisi ASI itu mengandung laksan sehingga mekoniumnya akan dibuang dengan banyak dengan lancar. Maka BAB-nya akan sering sekali. Harapannya tidak kurang dari 3 kali tadi. Sering sekali, kemudian sering, kemudian makin lama makin berkurang. Nah, di waktu mungkin saya belum sebutkan tadi. Minggu ketiga sampai minggu keempat mulai ada perubahan. Di mana tadi Ibu Ina bilang penyerapannya akan sangat baik, sudah jarang yang dibuang karena sudah mekonium sudah hilang, kemudian makin lama laksannya makin hilang, maka penyerapannya akan sangat baik sehingga jarang dibuang. Kadang-kadang bisa sampai beberapa hari, bahkan bisa 1 minggu atau lebih. Itu di BAB ASI yang BAB bayi yang mendapatkan ASI secara efektif dan tercukupi. Jadi polanya harus kita tahu, fisiologisnya dia BAB hitam sampai sekitar 5 hari, 4 hari, 5 hari, kemudian berubah transisi, masih sering frekuensinya, kemudian makin lama makin berkurang, dan kemudian penyerapannya bisa baik sekali sehingga jarang BAB. Demikian. Jarang BAB batasannya, Dok? Jarang BAB-nya, Dok? Itu juga sering ditanyakan. Variasinya kalau setelah 3 minggu, 4 minggu, variasinya bisa luas. Kadang-kadang masih bisa 3 kali sehari, bisa masih sering sampai kadang-kadang 5 kali sehari, tapi bisa juga seminggu sekali, bahkan ada yang sampai 2 minggu sekali. Nah, itu yang sering dikeluhkan klien ya, dikhawatirkan mereka. Jadi masih oke ya, Dok, kalau misalnya bahkan 2 minggu sekali. Kalau Ya, ada ASI yang sampai 2 eksklusif. minggu. Jadi itu ya tadi BAB. Nanti kalau misalnya ada masih belum selesai, masih belum jelas, kita lanjut di belakang. Ya, terima kasih Bu Ina. Makasih, Dok. Ya, nah setelah 2 minggu, maka ada faktor-faktor yang bisa mengganggu menyusui. Misalnya setelah tadi, kalau hari pertama, kedua, ketiga IMD nggak mengganggu, nggak dilakukan skin to skin, nggak rawat gabung. Nah ini kalau setelah 2 minggu yang mengganggu biasanya adalah bahwa menyusuinya itu dijadwal, ya 2 jam harus baru 2 jam baru minum. Padahal tidak harus kemarin atau tadi yang supply di mana supply kemarin dokter Tika yang menyampaikan di mana supply tidak boleh terjadwal ya, durasi menyusu cuma sebentar 5 menit cuma sebentar. Padahal seharusnya bayi menghabiskan penuntasan payudara itu tidak bisa hanya sebentar. Memang ada bayi yang nanti setelah besar dia minum dengan efektif dengan cepat, tapi di awal-awal 2 minggu pertama masih tetap menyusui dengan cukup lama ya. Diberikan tambahan susu formula sehingga bayi tidak menyusu, itu juga membuat gangguan dalam proses menyusu. Tidak menyusu di malam hari, kenapa? Karena di malam hari tersebut untuk makin meningkat. Ya, jarang menyusu, tadi menyusu terjadwal atau sebentar atau jarang. Ya, oke. Nah, selain dari faktor kondisi, misalnya kondisi tadi sakit ibu, diabetes, kemudian ada kondisi-kondisi lain, perlekatan, ada juga faktor psikis yang mempengaruhi ibu. Ya, misalnya ibunya banyak pikiran, kemudian depresi, baby blues, kurang percaya diri, kemudian lelah, ya fisik lelah memang, ya itu juga mempengaruhi fisik lelahnya mempengaruhi faktor psikis ya, kurangnya bonding antara ibu dan bayi, kemudian mungkin bayinya tidak diterima sehingga tidak ada ikatan batin sehingga ibunya menyusui juga kurang nyaman dan kurang percaya diri ya. Itu juga mempengaruhi kondisi psikis yang mempengaruhi produksi ASI. Nah, apakah setelah 2 minggu itu ASI tidak cukup itu ada atau tidak? Fakta atau persepsi? Ada memang, tapi kebanyakan sih bukan kebanyakan
kebanyakan sih merasa bahwa ASINya kurang, yang dirasakan ya, artinya atau perceived insufficiency of the milk. Jadi ketidakcukupan yang dirasakan, bukan kenyataan ya. Ini merupakan alasan yang paling sering ibu berhenti memberikan ASI karena merasa tidak mendapatkan cukup, tidak memberikan cukup ASI ya. Karena sebetulnya hampir semua ibu mampu memproduksi ASI sebanyak yang dibutuhkan oleh bayi ya. Problemnya seringkali adalah karena posisi dan pelekatan antara ibu dan bayi yang belum adekuat, belum baik ya. Ya, apabila ibu mendapatkan bantuan ya dan dukungan menyusui yang baik ya dari kita sebagai konselor menyusui atau nakes yang bisa membantu, maka banyak ibu akan dapat melanjutkan menyusui dan sebetulnya ASINya ternyata memang masih cukup, bukan dirasakan kurang ya. Nah, ada juga yang secara faktual atau memang benar-benar tidak cukup pada beberapa kasus yang kemarin ditanyakan Bu Ine ya nih ya. Nah, itu memang ada ibu-ibu yang memiliki masalah supply, misalnya kondisi fisik ibu yang paling sering memang adanya hipoplasia kelenjar payudara, itu sangat jarang, jadi kurang dari 5% ibu yang mengalami masalah ini. Bisa juga misalnya masalah tumor atau habis operasi payudara. Bisa juga masalah kesehatan psikologis, itu juga bisa menyebabkan benar-benar ibunya ternyata tidak memiliki produksi ASI yang cukup. Ya, tapi ini sangat jarang, hanya sedikit sekali ya. Pada kebagian kasus ibunya merasa bahwa ASINya kurang ya.